rukun yang kedua yaitu sigoh, wahia al-lafzul ladzi yusdir minal muta'aqidaini mu'abbiran an ragbatihima fit ta'aqud wa ridahuma bihi wa qasdihima ilaihi. Nah, jadi sigoh itu adalah lafal yang muncul dari al-muta'aqidaini, dari dua orang yang bertransaksi tadi, yang itu mu'abbiran an ragbatihima, yang menggambarkan atau sebagai ungkapan dari keinginan keduanya dan kerelaan keduanya untuk melakukan transaksi. Wa tashmal al-ijab minal ba'i wal qabul minal mushtari. Jadi itu termasuk ijab dari penjual dan qabul dari mushtari, itu pembeli. Nah, jadi wasigoh qad yakunu shorihan wa qad takunu kinayatan. Jadi kadang sigoh itu ada yang shorih, jelas, ada yang kinayah. Itu apa ya istilahnya? Semacam isyarat saja, tersurat ya, tersirat. Nah, kemudian yang shorih itu yang jelas setiap lafaz yang maknanya itu jelas terhadap jual beli. Misalkan seorang berkata bi'tuka wa malaktuka, saya jual dan atau saya jual barang ini kepadamu, wa malaktuka, saya berikan kepemilikan barang ini kepadamu. Kemudian mushtarinya, pembelinya mengatakan ishtara itu ya, saya beli. Kemudian watamalaktu, ya, saya miliki barang ini. Wa yaktafi fil qabul ayakul qabiltu. Nah, atau mushtarinya, pembelinya ini cukup mengatakan iya, saya terima. Nah, itu sudah cukup. Nah, kemudian yang kinayah tadi yang tersirat, wahia al-lafaz allazi yahtamil al-bai' kama yahtamil ghairahu. Jadi lafalnya itu bisa bermakna jual beli, namun juga bisa bermakna lain. Seperti contohnya seseorang penjual mengatakan ja'altuhu laka bikaza. Nah, saya jadikan barang ini untukmu 20.000 misalkan. Atau khuzhu bikaza, ambil barang ini 20.000. Atau tusallimhu bikaza, terimalah dengan 20.000. Nah, itu contoh perkataan-perkataan penjual yang tidak secara tegas bahwa itu merupakan ijab untuk menjual. Kemudian contoh perkataan mushtari atau pembelinya, ya saya ambil atau ya saya terima. Nah, ini lafal-lafal yang kurang jelas akadnya. Nah, kemudian ada pertanyaan wahal yan'aqidu al-bai' bil mu'atoh. Nah, jadi bai' mu'atoh ini ka'ayyuk badu al-bai' al-mabbi wa yuqbiduhu al-mushtari as-saman min ghairi ayyatalafas wahid minhuma bisyai' aw yatalafas ahaduhuma wa yaskut al-akhar. Jadi, nah ini yang praktek kontemporer bai' mu'atoh ini. Jadi contohnya penjual dan penjual menerima uang dan
pembeli itu menerima barangnya tanpa mereka itu melafalkan sesuatu apapun. Jadi sama-sama diam, yang satu ngasih uangnya, yang satu ngasih barangnya. Nah, ini menurut mazhab Syafi'i, al-masyhur fil mazhab annahu la budda min at-talaffuz min al-aqidain wa annal bai' la yasih bil mu'athah. Nah, wa ba'du fuqaha'i al-mazhab sahaha al-bai' bil mu'athah fi ghairi an-nafis. Nah, jadi pendapat yang masyhur di mazhab Syafi'i itu adalah tidak sah jual beli yang diam-diaman seperti itu tanpa ijab dan qabul. Makanya sampai yang sudah menjadi kebiasaan di wilayah kita, ya tukarlah, juallah itu. Nah, sebenarnya yang seperti itu yang jelas-jelas sah menurut mazhab Imam Syafi'i. Nah, tapi ini ada wabadul fuqaha mazhab. Nah, sebagian ahli fikih mazhab Syafi'i juga ada yang membenarkan jual beli mu'atoh ini yang tanpa ijab dan qabul ini fi ghairi nafis. Jadi pada benda-benda yang tidak mahal, benda-benda yang murah saja. Nah, wa ajaza zalika mutlaqan al-mutaakhiruna min fuqaha'i al-mazhab kan Nawawi rahimahullahu taala idza jara bihi al-uruf. Nah, namun ulama-ulama mutaakhirin itu yang belakangan dari ulama-ulama mazhab Syafi'i juga seperti Imam Nawawi rahimahullah. Nah, beliau itu membolehkan secara mutlak jual beli mu'atoh ini yang tanpa ijab dan qabul jika sudah menjadi uruf atau kebiasaan masyarakat. Yang jelas sudah paham kalau datangnya ke suatu toko ambil barang ngasih uang, yaitu jual beli gitu, tidak diinginkan akad lain. Nah, jadi ketika sudah menjadi adat, nah di sini disampaikan bahwa menurut Imam Nawawi itu boleh secara mutlak, jadi tidak perlu khawatir lagi. Nah, itu juga memudahkan manusia agar terlepas dari dosa. Nah, adapun wa ammal akhros fayuktafa minhu bi isyaratihi al-mafhumah. Nah, adapun orang yang bisu itu cukup dengan isyaratnya yang dapat dipahami. Wa taqumu al-kitabah minhu maqama al-isyarah bal hiya aula li'annaha aqwa fi dalalah ala iradati warido. Nah, jadi kitabah itu tulisan itu juga menempati posisinya isyarat. Bahkan lebih utama tulisan itu. Nah, kalau ada kontraknya, kontrak jual belinya mungkin yang mahal-mahal seperti perusahaan atau gedung, nah itu justru lebih baik, lebih kuat gitu, menunjukkan kepada ridho dan kehendak seseorang untuk melakukan transaksi. Kemudian disyaratkan sigoh akad tadi alla yatul al-fasal baina al-ijabi wal qabul. Nah, ini bahkan disyaratkan untuk tidak ada jangka yang panjang antara ijab dan qabul. Misalkan penjualnya sudah mengatakan saya jual barang ini. Nah, lalu berbicara hal-hal lain, baru kemudian pembelinya mengatakan saya terima, ya saya beli. Nah, ini suma salat suku tawilan au kalam ajnabi anil akad walasilah walau qasira zaman summa qabilam say lam yasih. Nah, itu tidak sah akadnya kalau sempat terpisah antara ijab dan qabulnya. Nah, adapun kalau masih
membicarakan tentang jual beli tadi masih sah. Misalkan tawar-menawarnya panjang, tadi masih fokus minta turunkan harga ini. Misalkan penjualnya sudah nih, saya jual barang ini dengan harga 3 juta misalkan. Terus masih berusaha nawar-nawar lagi ininya pembelinya, namun tidak berhasil. Akhirnya ya udah saya terima. Maka sah gitu, karena masih fokus di satu barang itu. Namun kalau sudah berbicaranya diselingi hal-hal lain selain jual beli dari barang yang tadi ditransaksikan, maka itu menurut mazhab Syafi'i yang dibahas di kitab Fiqhul Manhaji ini tidak sah. Kemudian yang kedua, wa ayakuna al-qabul muafiqan lil ijabi wa mutabiqan lahu fi kulli jawanibihi. Nah, jadi hendaklah ijab dan qabulnya itu sesuai dari semua sisi. Nah, misalnya saya jual dengan harga 100.000. Nah, pembelinya mengatakan saya beli dengan harga 50.000. Nah, ini tidak sah yang seperti ini. Orang penjualnya bilang saya jual dengan harga 100, dia bilang iya saya beli dan harga 50.000 gitu. Kemudian penjualnya bilang bi'tuka hadhihi dar bi alaf. Nah, saya jual rumah ini seutuhnya dengan harga 100 juta misalkan. Kemudian ishtara itu nisfuha bikomsin katanya. Nah, saya beli setengahnya dengan harga 50 juta. Padahal tadi si ijabnya dari penjual itu jual rumah itu semuanya 100 juta. Ini pembelinya bilang, ya saya beli setengahnya 50 juta. Tidak bisa yang seperti itu, beda antara ijab dan qabulnya. Atau contoh lain, penjualnya mengatakan saya jual suatu barang ini muajjalatan, jadi secara tunai. Kemudian pembelinya bilang, iya saya beli barang ini dengan harga 100 atau 1.000, namun kredit. Nah, ini juga yang beda-beda seperti ini tidak sah. Jadi harus sesuai antara ijab dan qabulnya. Kemudian syarat ijab qabul yang ketiga, ada muta'alik ala syarat au takyid biwaqt. Nah, ini menunjukkan tidak adanya kesungguhan untuk melakukan transaksi jual beli. Misalnya saya jual rumah ini jika datang ya fulan. Jika seseorang itu datang, atau saya jual rumah ini pada bulan sekian. Nah, jadi akad-akad yang belum jelas seperti ini tidak sah. Nah, adapun kalau yang diinikan, yang ditunda begitu, itu saman atau biayanya, uangnya, maka itu boleh. Ya intinya kan nyicil. Nah, itu boleh. Yang tidak boleh tadi bendanya yang digantungkan. Empat halaman lagi. Kayaknya tanggung, selesain aja deh dulu untuk jual beli ini. Kemudian rukun yang ketiga yaitu ma'qud alaih. Jadi tadi rukun yang pertama sudah kita bahas, 2 orang yang bertransaksi. Kemudian rukun yang kedua itu sigohnya, lafaz ijab qabulnya. Rukun yang ketiga itu adalah ma'qud alaih.
wa huwa ma yusamma mahalu al-aqd. Jadi objek transaksinya entah itu mabi itu komoditinya, produknya, barangnya, wasaman, saman itu harganya, uangnya gitu, biayanya. Nah, syaratnya ayyakuna mabi maujudan inda al-aqd. Jadi syaratnya barang itu ada saat akad. Nah, di sini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Hakim Ibn Hizam. Nah, sabda Rasulullah SAW, la tabi ma laisa indak. Nah, janganlah kamu menjual apa yang tidak ada di sisimu atau yang tidak kamu miliki. Nah, tentu ada pengecualian kalau memang itu wakalah. Jadi memperoleh hak sebagai wakil, maka itu dibolehkan. Wa kadzalika fa inna fi hadzal naw' min al-bai' ghararan. Jadi ada ketidakjelasan li'annahu ala khatar al-wujud wa adamihi. Jadi beresiko tentang ada dan tiadanya itu wala ma fihi minal jahalah. Jadi karena adanya ketidakjelasan waqad naha Rasulullah SAW an bai' al-gharar. Dan Rasulullah melarang bai' jual beli yang gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Kemudian yang kedua wa ayyakuna malan mutaqawiman syar'an. Jadi sesuatu itu yang bernilai. Nah, di sini di kitab Fiqhul Manhaji juga disebutkan wa yakhruj bijalika jami al-a'yan an-najisah wa muharramah. Dan yang dianggap tidak bernilai itu adalah setiap produk najis dan haram secara syar'i, maka itu fala yasih kaunu al-mabi awisaman. Nah, tidak sah menjadi produk atau harga, yaitu khamar, maitah itu mayat, audaman itu darah, au ziblan itu pupuk, au kalban itu anjing. Nah, itu menurut mazhab Syafi'i yang dijelaskan di kitab Fiqhul Manhaji ini itu tidak bernilai gitu. Jadi objek yang tidak sah untuk ditransaksikan. Nah, ini ada hadis dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, innallah wa rasuluhu harrama bai'a al-khamar wal maitati wal khinziri wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamar dan maitah itu mayat, bangkai, wal khinzir itu babi, wal asnam itu patung. Selanjutnya hadis lain, anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an thamani al-kalab. Nah, jadi Rasulullah SAW melarang harganya biaya anjing. Wa yuqassu alama zakara kullu ma fi ma'nahu minal a'yan an-najisah wa muharramah. Nah, di sini di antara fungsinya kias, jadi dikiaskan hal-hal yang tadi dilarang itu terhadap barang-barang lain yang najis dan haram. Nah, yang di situ tadi hanya ada khamar. Nah, zaman sekarang ada narkoba. Nah, itu yang sama efeknya dengan khamar tadi, bisa menghilangkan akal. Maka itu juga diharamkan. Walaupun tidak ada dalilnya hadis Nabi yang terang-terangan menyatakan bahwa narkoba itu atau mukhaddirat itu haram. Namun dengan dalil kias, nah ilahnya itu sama-sama menghilangkan akal. Nah, itu.
Nah, yang mana posisinya kias itu menempati dalil yang ketiga. Yang pertama Al-Quran, kemudian yang kedua Sunnah, hadis Rasulullah SAW, yang ketiga ijma ulama, nah yang keempat ini kias. Jadi tidak ada dalil langsung, tapi ada persamaan ilahnya, menghilangkan akal tadi. Kemudian syarat yang ketiga, ayakuna muntafi'an bihi syar'an wa urfan. Nah, jadi sesuatu itu agar sah transaksinya adalah sesuatu yang bermanfaat secara syariat dan secara uruf, secara kebiasaan, secara adat gitu. Nah, fala yasih bai al-hasyarat. Nah, di sini dikatakan tidak sah jual beli serangga au al-hayawanat al-mu'ziyah. Nah, binatang-binatang yang berbahaya itu tidak sah. Wa kadzalika alatullahu allati yamtani intifa biha syar'an. Demikian juga alat-alat hiburan yang yamtani intifa biha syar'an, yang secara syariat itu dilarang menggunakannya. Waqatna Rasulullah SAW an ido'atu al-mal, an ido'atil mal. Nah, jadi Rasulullah SAW melarang menyia-nyiakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Wa yajuzu bai al-fahad lisoid. Nah, tapi dibolehkan jual beli fahad itu harimau untuk berburu. Walfil lil kitar. Nah, dan gajah untuk berperang. Wal kirt lil harosah. Kirdun itu monyet untuk mengawasi kebun mungkin. Nah, wan nahal lebah untuk diambil asal madunya. Wa nahwadzalika li'anna fiha manfaah maksudah urfan wa mubahan syar'an. Karena ada manfaat yang dimaksudkan secara kebiasaan gitu, secara uruf, secara adat, dan dibolehkan syara. Walam yarid annahi an syai' minha bi khususihi kal-kalab masalan. Dan tidak ada larangan secara khusus seperti anjing tadi, yang jelas-jelas ada dalil pengharamannya. Kemudian syarat yang keempat, ayakuna makduran ala taslimihi hissan wa syar'an. Jadi disyaratkan barang tadi dapat diterima secara fisik. Nah, fala yasih bai sayyarah do'i'ah. Maka tidak sah jual beli mobil yang hilang. Autoir fil hawa. Nah, jadi burung yang terbang di udara itu tidak sah dijual karena itu belum jelas, belum tentu nanti bisa nangkapnya, bisa menyerahkannya. Au samak filma, atau ikan yang ada di air belum juga diambil ikannya, belum tentu dapat gitu. Nah, itu tidak sah. Li'adami kudrah ala taslimiha hisan. Nah, karena tidak mampu untuk menyerahkannya secara fisik. Wa kadzalika la yasih bai' ma huwa magsubun. Nah, jadi yang digosok juga, yang masih pinjam sementara istilahnya, tidak benar-benar dicuri. Misalnya mobilnya Mas Ari ini mau dijual. Tiba-tiba Mas Sagap bawa saat itu. Dibawa oleh Mas Sagap tanpa izin dari Mas Ari. Nah, ini namanya gosok. Jadi tidak Sagap biasanya juga gitu. Dibawa tanpa izin, tapi
jadi sudah biasa, bukan untuk mencuri. Itu namanya gosop. Bawa barang milik orang lain tanpa izin, itu gosop namanya. Nah, itu juga tidak boleh dijual. Karena belum tentu nanti kembali dalam keadaan barang itu masih dalam keadaan sedia kala, masih bagus barangnya. Bisa jadi ketika digosok itu, dibawa tanpa izin itu terjadi sesuatu kecelakaan atau lainnya yang menyebabkan barang itu bisa jadi rusak total atau berkurang kualitasnya begitu. Nah, kama la yasih bai juzu muayyan minal mabi la yuqbal al-qismah. Ai an kismatuhu tungkis qimatuhu wa taj'al ghairu shalih lil intifa. Nah, jadi juga tidak sah jual beli sesuatu barang tertentu yang itu tidak bisa dibagi. Yang itu tidak bisa dibagi. Kalau dibagi-bagi jadi tidak bermanfaat atau berkurang nilainya. Misalnya buku bagus-bagus satu halaman, tiba-tiba dipotong setengahnya, jual bagian atasnya saja atau bagian bawahnya saja buku, dipotong dua. Nah, itu kan akhirnya jadi masih bermanfaat, cuma bacanya kan nggak lengkap jadinya ketika suatu buku yang utuh dipotong menjadi dua. Nah, itu juga tidak sah. Kemudian syarat yang kelima, ayakuna lil akid sultan alaihi biwilayah au milik. Nah, jadi di sini hendaklah orang yang berakad itu mempunyai kekuasaan atasnya, baik itu secara wilayah, tadi perwakilan, atau kepemilikan. Kama yasihu bai al-wakil lima muwakilahu wa syira'uhu bihi li'anna lihaulahi jami'an sultan alal ma. Nah, jadi seseorang wakil itu boleh menjualkan barang orang yang mewakilkan karena dia punya kuasa di situ, mendapat izin untuk menjualkan barang walaupun dia bukan pemilik sebenarnya. Ya, contohnya kayak pedagang-pedagang pekerja yang bekerja di suatu toko misalkan. Mereka kan nggak punya barang, tapi boleh jaga kasir menjualkan barang pemiliknya itu karena mendapat izin memang untuk menjualkan barang itu. Nah, adapun kalau terjadi seseorang yang menjual bukan barang miliknya, itu menurut fuqaha itu namanya tasarruf al-fuduli. Ya, al-fuduli. Itu transaksi yang batil. Karena Nabi SAW bersabda, la bai'a illa fima tamlik. Nah, janganlah kamu menjual kecuali sesuatu yang kamu miliki. Nah, tentu tadi dengan pengecualian atau juga mendapat wilayah atau perwakilan. Kemudian syarat yang keenam, ayakuna ma'luman lil akidaini. Karena Nabi SAW melarang jual beli goror yang tidak jelas, maka tidak sah jika terjadi ketidakjelasan bagi salah satu dari keduanya. Nah, kama la yasih bai wahid minal asya duna ta'inihi wala bai bihi. Nah, misalkan contoh yang tidak jelas ini, Mas Ari misalnya punya dua mobil yang berbeda, kemudian Mas Ari melakukan akad jual beli dengan Mas Sagap. Nah, saya jual salah satu mobil saya, tidak disebutkan yang mana mereknya.
Nah, ini tidak sah yang seperti ini karena adanya ketidakjelasan. Nah, begitu juga kalau di negara itu ada dua mata uang misalkan. Nah, itu tidak sah cuma mengatakan saya jual barang ini dengan harga 100 misalnya. Ini 100 apa? Dolar apa euro? Apa mata uang lain? Nah, seperti itu kan bisa menyebabkan konflik nantinya, maka harus jelas. Nah, dimungkinkan untuk memperoleh pengetahuan terhadap benda-benda itu ingkana al-iwat hadiron wa musyahadan soha bai'ihi walau lam yubayyin miqdaruhu wala sifatuhu zahirah. Nah, jadi sah transaksi itu kalau dia hadir, barangnya itu dapat dilihat langsung tanpa menjelaskan lagi spesifikasinya. Udah terlihat warnanya putih, modelnya kayak gini, ya tidak perlu lagi walau tidak dijelaskan. Nah, itu maka sudah dianggap sah selama tentunya tidak menutupi kalau memang ada aib-aibnya dari barang itu. Nah, dan juga boleh jual beli barang yang itu tidak berubah secara mengganti dengan barang yang tidak berubah secara umum gitu. Contohnya di sini pakaian. Iza ro'a al-mutaqidan badal qabla al-akad wa kana zakiro ini li awsafihi wa kana mimma la yataghayyar ghaliban khilal mubdah allati kanat baina ru'yati wal akad. Nah, jadi dia melihat dulu namun akadnya belakangan gitu. Misalnya Mas Sagap sudah berkunjung ke rumahnya Mas Ari itu hari ini misalkan hari Jumat, sudah lihat mobilnya dan baru menyatakan ingin membelinya itu besok misalkan. Nah, itu yang selama mobil itu tidak dibawa kemana-mana misalkan, maka itu boleh gitu. Dia sudah melihat barangnya dan memang barangnya aman terjaga, maka itu boleh. Kemudian ru'yah ba'du al-iwat iza kana tugni an ru'yatihi baqi. Nah, contohnya di sini melihat kain, transaksi kain. Sudah lihat sebagian kain ini motifnya begini dibuka, ya tidak perlu ingin beli 10 meter kain misalkan. Tidak perlu 10 meternya dibuka. Cukup dibuka 1 meter saja misalkan sudah kelihatan motifnya, ya sudah cukup itu. Tidak harus seluruh yang barang yang mau kita beli 10 meter itu dibuka. Nah, kemudian yang keempat ru'yatuz zahir al-iwat allazi tu'abbir hafizon libakihi. Nah, jadi ini ada yang cukup hanya melihat zahirnya, luarnya saja. Nah, seperti semangka, bitih, waruman, delima, walbait, telur. Nah, itu cukup melihat kulitnya saja. Kemudian juga perlu diperjelas wa mimma yata'allaqu huna bi ma'lumiyati al-iwadain al-ilmu bil ajal idza kana saman muajjalan. Nah, jadi kalau pembayarannya secara cicil atau tunda secara hutang, nah itu harus diperjelas kapan ininya harus melakukan pembayaran. Jangan sampai tidak ada perjanjian. Wa kadzalika al-ilmu bi wasaili at-tawsiq karohan wa al-kafil.
Nah, ini juga harus diperjelas kalau memang butuh barang yang digadaikan, ya harus diperjelas. Kemudian kalau ada kafil, itu orang yang menjamin siapa. Nah, kemudian qabdu al-mabi wa damanuhu, itu status diterimanya suatu barang, dan doman itu siapa yang menanggung. Intalifa au atslafahu ba'i infasaka al-bai' wala yalzamul mushtari syai' yastarid asaman ingkana qad dafa'ahu. Nah, jadi kalau barang itu rusak masih ada pada penjual, maka jual belinya itu batal, transaksi jual belinya. Nah, pembeli tidak diwajibkan sesuatu dan ia boleh menarik lagi uangnya. Dan diterimanya sesuatu itu, suatu barang itu berbeda dari satu barang ke barang lainnya. Contoh barang yang mankul, yang dapat dipindahkan itu yakunu imma bitanawul, itu serah terima, misalkan pakaian dan buku-buku, atau dipindahkan, dikirimkan begitu. Adapun yang tidak dapat dipindahkan seperti rumah atau tanah, maka itu qobatnya, tanda diterimanya itu ya sudah dikosongkan oleh ininya, pemilik sebelumnya, atau kuncinya diserahkan kepada pembeli baru. Nah, itu. Ya, demikian untuk fikih muamalat.